Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ibunda rahimanillah wa iyyakum ajmain. Mari sama-sama kita buka majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi tadabbur Quran kita. Terakhir, kalau tidak salah kita masih surah Ad-Duha ya Bunda. Ayat ke 5. Alam yajidka yatiman fa'awah. Itu ya. Baik, kita mulai. Ayat ke-6. Itu hamzahnya di mana, Bunda? Di atas atau di sini? Di sini ya, di tengah. Ya. Ayat ke-6. Wa wajada. Baik, kita mulai. Kita terjemahkan. Bismillah. Alam yajidka yatimam fa'awa. Alam, tidakkah yajidka, dia mendapatimu, yatim, seorang yatim, fa'awa, lalu dia melindungi. Wa wajada, waw dan wajada mendapati, dhallan. Apa dhallan, Bunda? Sesat. Apa yang diterjemahkan, bingung atau sesat? Iya. Dhallan, orang yang tersesat. Sesuai dengan bahasanya Bunda, dhallun itu sesat. Fahada, lalu memberi
petunjuk. Kemudian dan mendapatimu dan mendapat ailan, orang yang kekurangan, fa'aghna, flashback. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bunda? Flashback. Coba kita ingat-ingat dulu. Nikmat apa yang telah Allah anugerahkan
kepada kita dulu. Nah, itu maksudnya ayat 6, 7, dan 8. Apa itu nikmat yang telah Allah anugerahkan dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lihat, bukankah dia mendapatimu? Maksudnya adalah, bukankah Allah mendapatimu dulu seorang anak yatim, lalu dia melindungi. Ini benar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa sejak Nabi di dalam kandungan ibunya, dia sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian di umur 6 tahun lebih kurang, Nabi ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah itu apa? Ditinggal wafat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah itu menyusul siapa duluan? Khadijah atau Abu Thalib? Siapa yang duluan meninggal, Bunda? Khadijah dan Abdul Muthalib. Abu Thalib itu meninggal di tahun yang sama. Yang duluan siapa? Khadijah, baru kemudian menyusul Abu Thalib. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah, karena saat itu sudah tidak ada lagi benteng sekat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan mudah orang-orang kafir Quraisy itu menyakiti fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada lagi. Selama ini kan yang sebagai benteng itu adalah Khadijah selaku istrinya yang termasuk salah satu orang terkaya di Mekah pada saat itu. Kemudian menyusul Abu Thalib, salah satu yang disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, namun di sini tidak disebut fa'awaka. Apa maksudnya itu, Bunda? Kata para ahli tafsir, kalau disebut melindungimu, maka seakan-akan Allah hanya melindungi anak yatim khusus Rasulullah saja, tapi tidak melindungi anak yatim yang lain. Paham ya? Sehingga semua anak yatim itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW ditakdirkan menjadi anak yatim itu supaya tahu bagaimana perasaan anak yatim. Maka Nabi SAW sebelum lagi dilantik menjadi seorang Rasul, itu Nabi sudah sangat sayang sekali dengan anak yatim. Begitu dilantik Nabi SAW sebagai seorang Rasul, bertambahlah rasa sayang Nabi SAW kepada anak yatim. Jadi seakan-akan memang Allah takdirkan Nabi itu wafat, Allah takdirkan Nabi itu yatim supaya paham betul keadaan anak yatim. Jadi masalah kita saat ini apa? Kenapa banyak orang tidak peduli, tidak bersikap lemah lembut kepada anak yatim? Jawabnya adalah karena dia tidak menghubungkan perasaannya terhadap apa yang dia rasakan. Kalau anak Bunda itu disakiti, bagaimana sikap Bunda? Perasaan Bunda? Sakit. Kenapa? Karena sebenarnya jawabannya, karena Bunda mencoba menghubungkan perasaan Bunda kepada anak Bunda. Apa yang dirasakan anak tersebut, Bunda hubungkan, sehingga Bunda pun merasakan hal yang demikian. Cobalah bersikap seperti itu terhadap anak yatim. Kadang-kala kita kenapa tidak berlemah lembut, bersikap lemah lembut, sopan santun, malah berlaku sewenang-wenang, memandang sebelah mata anak yatim, karena tidak mencoba menghubungkan perasaan kita dengan apa yang mereka rasakan. Jelas ya, Bunda. Kalau kita hubungkan perasaan kita ini dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina, bagaimana kira-kira?
Sakit Bunda? Atau cuek saja? Kalau merasa tidak ada masalah apa-apa Bunda di hati Bunda dengan saudara-saudara kita yang di Palestina, berarti saat ini dia tidak mencoba menghubungkan perasaannya dengan apa yang mereka rasakan. Biasanya orang-orang yang peka dengan kondisi seperti itu, ketika apa yang menimpa mereka itu persis sama dengan apa yang Allah timpakan kepada kita. Kan gitu. Kapan kita paham perasaan anak yatim? Haruskah kita jadi anak yatim dulu? Harus? Enggak lah. Nah, jelas ya udah. Jadi kembali lagi di sini, bagaimana cara Allah melindungi Nabi? Wafat ayah beliau, maka Allah lindungi Nabi melalui perantara ibunya. Siapa itu? Aminah. Wafat Aminah, Allah lindungi Nabi melalui perantara siapa? Kakeknya, Abdul Muthalib. Wafat Abu Thalib, bagaimana cara Allah melindungi Nabi? Dengan perantara pamannya Abdul Muthalib dan Khadijah. Ketika Nabi SAW diusir dari kampung halamannya, dari kota Mekah, Allah takdirkan orang-orang Ansor yang tidak mengenal Nabi itu sayang dengan Nabi. Paham udah? Abu Thalib itu paman yang keyakinannya itu bertentangan dengan keyakinan Rasulullah, tapi Allah takdirkan Abu Thalib itu sayang dengan Nabi. Itu menunjukkan apa Bunda? Bahwasanya begitulah cara Allah melindungi Rasulullah. Walau sekilas, ingat begini kaedahnya, bahwa segala apa saja yang kita raih dalam hidup ini itu semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara makhluknya. Di sini yang sering terjebak manusia, karena menganggap bahwasanya manusia itu yang telah memberi nikmat, akhirnya apa? Rasa cintanya dan rasa takutnya lebih kuat kepada makhluk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sering terjebak manusia, Bunda. Kenapa begitu sayangnya seorang anak kepada orang tuanya melebihi rasa sayangnya kepada Allah? Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwasanya sebenarnya orang tuanya itu sebagai perantara, wasilah. Kenapa orang lebih sayang dengan harta daripada Allah? Karena dia mengingat apa yang diberi Allah, tapi tidak mengingat siapa yang memberi. Masalahnya di situ. Dia fokus dengan apa yang diberi, tapi tidak mengingat siapa yang memberi. Makanya tak heran kita, kok banyak orang gara-gara uang tinggal sholatnya, gara-gara uang tinggal tilawahnya, gara-gara aset sampai bermusuhan. Nah, jawabnya apa? Lupa dengan sang pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian Allah ajak lagi Nabi untuk flashback ke belakang. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Nabi selanjutnya? Wa wajadaka dhallan fahadah. Dan dia mendapati dulu adalah orang yang tersesat, lalu dia memberikan petunjuk. Benarkah dulu Nabi itu tersesat? Pernah Nabi tersesat, Bunda? Pernah. Buktinya apa? Dulu Nabi itu, fitrah Nabi itu memang tidak mau menyembah berhala. Tapi pertanyaannya, tahukah Nabi dulu kepada siapa dia harus menyembah? Nggak tahu, Bunda. Jadi Nabi itu kalau keluar rumah, yang ada
Dia resah melihat penduduk Mekah yang menyembah, ruku, sujud, menyembah berhala. Itu bertentangan dengan hati Nabi. Tapi Nabi nggak tahu siapa yang harus dia sembah. Hanya saja Nabi tidak menyembah berhala. Apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu bertentangan dengan hati Nabi. Seakan-akan sederhananya seperti ini. Siapalah pencipta alam semesta inilah? Siapa namanya? Nah, ya kan, siapa namanya? Bagaimana cara beribadah kepadanya? Itu selalu terbesit di dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Nabi mulai nampak terasa terang, jelas dalam menjalani kehidupan itu, tahu dia kemana arah tujuannya? Kapan? Setelah Al-Quran diturunkan. Jelas mudah. Kita pun juga demikian kan? Apakah ayat ini ditujukan kepada Nabi? Tidak. Kadang tidak dikhususkan pahadaka. Berarti kepada semua orang. Dulu paham Bunda sholat? Sekarang? Alhamdulillah. Pede saja jawabnya. Dulu nggak paham bagaimana cara sholat. Sekarang sudah paham. Dulu nggak paham zakat kan? Sekarang sudah paham ilmu zakat. Dulu nggak bisa ngaji, sekarang bisa ngaji. Siapa yang memberikan itu semua? Guru atau Allah? Guru atau Allah? Siapa yang memberikan itu? Guru atau Allah? Allah. Nah. Adakah ilmu itu Allah anugerahkan tanpa perantara? Banyak. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat ilmu tanpa perantara. Langsung Allah ilhamkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ilmu itu memang ada dua. Ada yang memang dianugerahkan langsung kepada kita tanpa perantara, yang ada juga mesti dengan perantara. Jadi Nabi SAW dulu itu orang yang serba kebingungan, nggak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Mulai dari siapa yang menciptakan alam semesta ini, itu Nabi nggak tahu. Kemudian ketika Nabi tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, Nabi nggak tahu bagaimana cara menyembah Allah. Maka Allah berikan hidayah. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Bunda, bahwa hidayah itu siapa yang memberikan? Allah. Bunda bisa beri hidayah kepada anak? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa berikan hidayah kepada anak? Nah, jawabannya itu simpel sebenarnya, Bunda. Karena hidayah itu mutlak di tangan Allah. Itu sebabnya kita selalu membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, atau berilah kami hidayah. Kenapa Allah perintahkan kita berdoa meminta hidayah? Maka jawabnya, karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita paham, dulu sudah kita bahas, hidayah itu dibagi kepada 3. Ada hidayah ilmu, ada hidayah amal, ada hidayah kekokohan. Apa hidayah ilmu itu? Hidayah ilmu itu adalah pengetahuan mana yang benar dan mana yang salah. Bunda bisa paham dengan mana yang halal, mana barang yang halal, mana barang yang haram, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Itu namanya hidayah apa? Hidayah ilmu. Adapun hidayah amal adalah kemudahan di dalam beramal. Banyak orang yang cerdas,
tapi sulit dia untuk menjalankan ilmunya, untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa? Kenapa? Karena belum mendapatkan hidayah amal. Banyak pula orang yang sudah cerdas, wawasan keagamaannya itu luas, kemudian dia mudah mengamalkan ilmu itu, tapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu karena belum dapat hidayah apa? Kekokohan, istiqomah. Tapi apakah dalam hidup ini cukup dengan meminta hidayah? Tidak. Harus ikhtiar. Apa bentuk ikhtiarnya? Di ayat setelahnya kan Allah perintahkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk mengikuti nabi, mengikuti orang-orang soleh terdahulu, mengikuti jalan-jalan orang-orang yang mati syahid. Bagaimana cara mereka mengamalkan agama Allah itu, begitulah cara kita mengamalkannya. Berarti hidayah itu dijemput, bukan ditunggu. Ya. Maknanya apa? Ketika Allah perintahkan kita meminta hidayah, itu menunjukkan Bunda, dalam hidup ini kita tak boleh bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Paham ya? Saya ulang kembali. Kenapa Allah perintahkan kita meminta hidayah? Karena kita tidak boleh bergantung pada kekuatan diri kita sendiri. Saya tanya, kenapa orang malas berdoa? Ada beberapa sebab orang malas berdoa. Salah satunya adalah karena menganggap bahwa selama ini keberhasilan yang dia dapatkan itu karena usahanya, nggak ada kaitannya dengan doanya. Kenapa saya kaya? Karena saya berusaha. Ya, itu kan artinya dia sudah terjerumus dalam kesyirikan. Karena dia sudah memiliki sifat ujub, menyandarkan keberhasilan pada usahanya semata, dan itu salah dalam Islam, ya. Kemudian yang ke-8, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu orang yang kekurangan. Kekurangan dalam apa? Kekurangan dalam ilmu atau harta, Bunda? Saya tanya, ini kan kekurangan. Kekurangan dalam apa? Ilmu atau harta? Keduanya. Ilmu di sinilah dia. Kalau ilmu kan sudah di ayat ke-7, Bunda, dan dia mendapati orang yang tersesat atau kebingungan, dia memberikan petunjuk. Kan berarti di sini apa? Ini adalah ilmu, sedangkan di sini harta. Maksudnya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendapati Nabi dulunya adalah orang yang miskin. Lalu Allah memberikan kecukupan. Apa buktinya? Iya, bahwa kita lihat, Bunda, sejak Nabi SAW itu yatim, kemudian kakeknya Abdul Muthalib itu meninggal dunia, kemudian diasuhlah oleh Abu Thalib, kan? Abu Thalib itu miskin, sangat miskin sekali. Di antara paman-pamannya yang benar-benar melarat itu adalah Abu Thalib. Yang kaya Abu Lahab, kemudian paman-pamannya yang lain, ya. Jelas. Jadi kalau begitu, kita dulu serba kekurangan, Bunda. Sekarang masih kurang juga atau ya cukup. Makanya kan fa'aghna, cukup. Kalau kita muhasabah, kita evaluasi, dulu kita serba kekurangan.
Dulu Bunda statusnya single, sekarang ya single juga. Nah, tapi kan sebelumnya sudah pernah. Nah, dulu nggak punya handphone, sekarang punya handphone. Dulu nggak punya rumah, sekarang. Nah, dulu ngontrak, sekarang mengontrakkan. Nah, iya kan? Dulu istri satu, sekarang satu juga ya. Jadi dulu kendaraan satu, sekarang Satu juga. banyak Bunda. Saya setidaknya pasti ada dua. Nah, tergantunglah, terserah apakah itu mobil, entahkah itu motor. Yang penting dulu satu, sekarang dua. Siapa yang berikan itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak nikmat itu, maka cara bersyukurnya semakin banyak ibadahnya. Sudahkah bertambah ibadah itu? Berarti belum bersyukur. Belum bersyukur. Harusnya semakin banyak nikmat itu, semakin banyak pula ibadahnya. Jelas ya? Nah, kita lihat setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengingatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada Rasulullah. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat itu. Inilah yang akan kita bahas di ayat ke-9. Bagaimana cara mensyukuri semua nikmat-nikmat itu, dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ya. Pertama, kalau kita urut Bunda, secara umum apa tadi? Yatim. Kemudian yang kedua, bingung. Atau dengan kata lain bodoh ya. Biar agak masuk ke kepala itu sedikit Bunda. Nah, kalau bodoh kan langsung ditangkap kan. Kemudian tiga, miskin. Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu? Lihat, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat ke-9. Kemudian wa ammas ila fala tanhar. Yang ke-11 wa amma bini' rabbika fahaddis. Kita lihat apakah kita sebenarnya sudah bersyukur dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada Nabi untuk menghargai semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi itu dengan cara 3 hal ini. Mudah kita selama ini mengatakan saya sudah bersyukur, mudah. Jadi gampangnya gini, apakah kita ini sebenarnya sudah menjadi hamba yang bersyukur atau tidak? Maka lihat dari 3 ayat ini. Pertama, fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatim, dan maka adapun terhadap anak yatim, fala taqhar, maka jangan
Jangan apa? Menghardik. Takhar itu terambil dari kata koharo. Koharo itu artinya memaksa. Memaksa. Mengalahkan. Sifat Allah maha mengalahkan apa? Bunda? Sifat Allah maha mengalahkan, maha memaksa, maha menundukkan. Al-Qahar. Al-Qahar. Terambil dari kata ini dia. Fa'amal yatima fala taqhar, dan adapun terhadap anak yatim maka jangan engkau berlaku sewenang-wenang. Terjemahkan, maka jangan berlaku sewenang-wenang. Perhatikan, lihat Bunda di sini. Kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Dulu Nabi yatim, maka cara mensyukurinya bagaimana? Terhadap anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang. Seakan-akan dulu kamu itu Muhammad anak yatim, maka jangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda, tidak pernah berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim. Tapi Allah turunkan ayat ini sebagai pengajaran bagi kita. Bukan berarti Nabi sebelumnya itu berlaku kasar. Itu salah, jangan sampai dipahami. Berarti dulu Nabi berlaku kasar kepada anak yatim. Tidak. Sengaja Allah takdirkan Nabi itu yatim supaya tahu perasaan anak yatim. Nah, sekarang bagaimana? Kalau begitu sikap kita terhadap anak yatim itu bagaimana? Dikasih makan atau disayangi? Allah nggak pernah bilang Bunda anak yatim itu kasih makan. Anak yatim itu apa? Disayangi. Ada anak yatim dikasih makan? Kalau dia miskin. Sekarang kita kan cerita anak yatim, bukan cerita orang miskin. Berarti kalau anak yatim yang kaya, disayangi juga. Apalagi dinikahi mamanya kan? Baik, Bunda sayang dengan anak yatim? Izinkan suaminya menikahi ibunya. Suami Bunda. Izinkan suami Bunda menikahi emaknya. Itulah bentuk kasih sayang. Ya. Jadi bersikap. Jadi kalau Allah katakan cara bersyukur kita adalah bersikap lemah lembut, sopan. Jangan memandang mereka sebelah mata. Bersikap lemah lembut, sopan, jangan memandang mereka sebelah mata. Hari ini kita melihat banyak orang, judulnya santunan anak yatim, tapi dia sebut kata anak yatim itu di depan orang-orang. Saat itu dia memberikan sumbangan anak yatim, kemudian dia suruh anak yatim itu naik ke pentas, kemudian yang di bawah itu para pejabat semuanya, kemudian di atas itu orang-orang yang
rendah. Ngasih makan tapi menyakiti hati mereka, itu bukan cara kita peduli dengan anak yatim. Anak yatim itu Bunda disayangi. Jangan sampai, ini kadang ada ibu-ibu mengasuh anak yatim, dibawanya satu orang ke rumahnya. Kalau sedikit marah dia katakan memang dasar anak yatim. Itulah kalau nggak ada ayah tuh kan, bandit gitu jadinya. Apakah begitu sikap peduli dengan anak yatim? Justru Bunda, kenapa mereka bersikap seperti itu? Karena tak ada ayahnya. Tak ada yang bisa bersikap tegas kepada anak tersebut. Makanya anak itu seperti itu. Sikap kita lah tegas kepada anak tersebut tanpa harus menyakiti perasaan mereka. Kan gitu. Ini jadi kepala panti asuhan kadang ngomong apa? Kesel. Memang dasar kalian anak yatim. Sakit nggak perasaan mereka? Sakit. Sudah pasti sakit Bunda. Bahkan banyak anak yatim itu mereka nggak mau disebut anak yatim di depan umum. Nah, tapi kan hari ini kan malah disebut, ya. Baik, berarti jangan salah kaprah. Kita terhadap anak yatim itu bukan dikasih makan, tapi disayangi. Bentuk kasih sayang kita itu kepada mereka, peduli dengan agama mereka, peduli dengan akhlak mereka. Mana lebih parah Bunda? Nggak makan atau tumbuh dewasa dalam keadaan bodoh? Anak yang kekurangan makan atau kelaparan dengan anak yang butuh pedoman, panduan hidup, mana yang lebih membahayakan? Mana yang lebih kita utamakan? Pedoman hidup. Kenapa? Kalau anak Bunda tumbuh dewasa dalam keadaan akhlaknya buruk, maka dia akan merusak dirinya dan merusak lingkungan. Daripada anak yang kekurangan harta. Kalau mati dia selesai sudah Bunda. Paham Bunda? Kalau anak itu mati, selesai sudah kan? Tapi kalau anak itu tumbuh dewasa dalam kondisi akhlaknya buruk, maka itu akan merusak dirinya dan merusak lingkungan. Lebih bahaya mana? Nah, lingkungan. Maka didahulukan apa? Anak yatim. Sama halnya kan? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Didahulukan anak yatim baru miskin. Kenapa? Kata para ulama, karena lebih bahaya, lebih besar mudaratnya kalau kita tidak memberikan perhatian khusus kepada anak yatim. Maka kalau kita melihat Bunda, banyak anak yatim itu yang saat ini status mereka dulu anak yatim, bagaimana kondisi agama mereka, akhlak mereka? Jauh dari agama. Akhirnya apa? Mencuri, tak sholat, minum khamar, dan lain sebagainya kan. Salah siapa itu? Salah kita semua. Karena selama ini kita taunya kalau terhadap anak yatim itu kasih makan saja. Masalah mereka sholat tak sholat dan lain sebagainya itu nggak itu urusan kita. Bertentangan dong dengan ayat ini. Ayat ini memerintahkan terhadap anak yatim itu jangan berlaku sewenang-wenang. Banyak orang sekarang ini, dulu anak yatim itu di masa Nabi SAW itu disuruh tanpa ditunaikan hak mereka. Sini kalian. Kenapa? Sini kalian, ambilkan minum. Sudah, suruh pergi. Tahu kenapa seperti itu? Karena nggak ada tempat pengaduan anak itu. Yang ada kan ibunya. Nah, ibunya apalah, lembek gitu. Nah, jadi mudah sekali. Dulu anak yatim itu Bunda,
Dulu anak yatim itu karena nggak ada ayahnya, itu menjadi kesempatan bagi orang-orang kafir Quraisy untuk berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Harusnya anak yatim yang tidak kehilangan ayahnya, mereka masuk golongan du'afa, orang-orang yang lemah. Berarti kita butuh mereka itu butuh perhatian khusus dari kita. Iya, paham ya? Maka kalau kita lihat, saya berapa kali saya mengajar Bunda, dan beberapa kali adik-adik kita yang latar belakangnya itu anak yatim, belum pernah saya temukan sejauh saya, mungkin banyak juga di luar sana anak yatim yang bagus agamanya kan, rata-rata buruk semua akhlaknya. Kenapa? Karena ya lagi-lagi di panti asuhan itu yang ada kasih makan, nggak diajarkan ngaji, nggak diajarkan sholat. Iya benar. Nah, itu kan orang berbondong-bondong tiap Jumat ke sana, acara apa? Santunan. Tapi nggak mau meluangkan waktunya untuk ngajar ngaji anak yatim itu. Yo ibu-ibu, kita pergi ke panti asuhan ini. Kemudian apa? Kita bawa makanan dan sebagainya, kita sempatkan waktu kita 3 jam untuk ngajari mereka sholat yang benar. Itulah bukti kita peduli dengan anak yatim itu, bukan kasih makan. Jelas ya? Paham Bunda? Nah, buat komunitas seperti itu acaranya di Sakofah ya. Nah, kemudian foundernya nanti yang buat kajian apa? Luangkan waktu untuk ngajarin mereka ngaji, ngajarin sholat, ya kan? Itu lebih utama daripada sebatas memberi makan. Lebih utama, di samping kita memberi makan, di sisi lain juga kita memberikan ilmu kepada mereka. Peduli dengan agama mereka Bunda, peduli dengan pendidikan mereka, peduli dengan akhlak mereka. Itulah bentuk perhatian kita terhadap anak yatim. Jelas sampai sini? Jadi anak yatim itu dikasih makan atau peduli dengan agama mereka? Nah, jangan lagi sampai anak yatim apa? Kasih makan. Sampai ini ya, hari ini kita lihat malah apa? Di kota impak masjid pun kalau kita rubah santunan fakir miskin, nggak mau orang sedekah, harus dibuat anak yatim. Harus kota impak itu anak yatim, baru orang mau bersedekah. Kalau dibuat kota impak masjid itu fakir miskin, belum pernah saya temukan Bunda selama saya kan. Kota impak fakir miskin yang ada anak yatim. Terbalik. Ada. Jadi dulu kan sudah kita bahas anak yatim itu seseorang yang ditinggal wafat oleh ayahnya dan statusnya belum baligh. Itulah anak yatim. Nah, maka pedulilah, kasih mereka pondasi yang kuat. Ya kan, dari umur 5 tahun sampai 10 tahun itu umumnya, atau sampai 12 tahun atau sampai 15 tahun itu umumnya adalah anak itu memang harus pondasinya kuat Bunda, tauhidnya kuat, kemudian paham dia bagaimana cara sholat, bisa dia ngaji, walau sebatas bisa ngaji alhamdulillah, nggak harus fasih, itu sudah cukup itu, supaya kalaupun dia tersesat nanti dewasa, tahu dia kembali pulangnya. Nah ya, baik, sekarang kita lanjutkan. Ini cara bersyukur terhadap anak yatim. Jangan berlaku sewenang-wenang, ya. Wa ammas sa'il, dan adapun terhadap orang yang meminta-minta, sa'il, yang meminta-minta. Fala tanhar, maka jangan engkau menghardik. Apa yang dimaksud dengan menghardik?
menyakiti perasaan mereka dengan lisan. Itu ya, Bunda. Yang dimaksud dengan menghardik itu. Sekarang pertanyaan, siapa yang meminta-minta di sini? Fakir miskin. Adakah fakir miskin saya? Lihat. Yang meminta-minta itu, kata para ulama, ada dua. Nomor 2 dan nomor 3. Yang meminta ilmu, yang meminta harta. Berarti sa'il di sini dibagi ada dua ya. Meminta ilmu dan meminta harta. Ada orang yang pernah minta ilmu pada Bunda? Ada. Itulah termasuk minta nasihat. Minta ilmu lah itu. Minta harta? Ada. Maka jangan dihardik. Maksudnya gini, kita mulai dulu dari harta ya. Bagaimana kalau engkau mampu, maka berikan bantuan kepada mereka. Kalau tak mampu, berkatalah dengan lemah lembut. Kalau engkau mampu, kasih hartamu kepada mereka. Kalau tak mampu, tolak dengan sopan. Hari ini kita lihat banyak orang-orang yang meminta-minta, ya kan? Bagaimana? Buka kaca mobil tak mau dia. Yang kedua, wajahnya tak mau itu berpaling ke orang yang meminta-minta itu. Bisa dipahami? Dan nggak lihat dia. Apakah itu termasuk tanhar? Iya, itu termasuk tanhar, Bunda. Itu meminta apa mereka saat itu? Harta. Apakah sikap Islam seperti itu? Tidak. Kalau nggak mau ngasih, bilang saja dengan lemah lembut, dengan wajah yang santun, jangan dengan wajah yang masam. Datang ke rumah orang minta-minta, ya sampaikan dengan bahasa yang lembut. Mohon maaf, saya tidak bisa membantu dan lain sebagainya. Kemudian apa? Mohon maaf. Ya, kita pahamlah Bunda bagaimana cara bersikap lemah lembut. Tapi kalau datang, ngapain minta-minta? Sana. Itu namanya tanhar. Taunya cuma minta-minta, kerjalah kerja. Itu namanya tanhar. Kalau yang minta ilmu sama Bunda gimana? Kalau minta ilmu, maka sampaikan ilmu itu cara bersyukurnya. Dulu kan bodoh kan Bunda? Dulu bodoh kan? Maka cara bersyukurnya bagaimana? Sambung ilmu itu kepada orang lain. Yang tidak meminta ilmu, sampaikan ilmu itu kepada mereka. Yang meminta ilmu juga sampaikan kepada mereka. Jangan katakan, ibu nih kayak gini aja, nggak tahu deh, memang bodoh kali lah ibu nih. Itu namanya tanhar. Ini juga menjadi catatan penting bagi para da'i yang jamaahnya itu sering bertanya kepada dia. Maka bersabarlah atas pertanyaan jamaahnya. Karena mereka itu butuh ilmu. Jangan katakan, memang dasar bodoh lah ibu nih. Gitu aja nggak tahu. Entah kemana aja lah dia selama ini. Itu namanya tanhar. Ya. Jadi yang meminta di sini meminta ilmu, meminta harta. Berarti gini Bunda. Kalau Bunda sudah paham bagaimana fikih sholat, bagaimana ngaji, cara bersyukurnya sampaikan ilmu itu kepada orang lain. Jangan berhenti pada Bunda sendiri. Jelas. Kalau tak bisa, setidaknya anggota keluarga lah. Sampaikan ilmu itu kepada anak. Begitulah cara bersyukur dengan ilmu itu. Kalau bersyukur dengan harta, maka kasih sebagian harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah,
Maka kalau kita melihat, apakah setiap nikmat yang Allah anugerahkan sudah kita syukurin? Jawab masing-masing. Dan nggak perlu dijelaskan, maksudnya dijaharkan. Cukup dalam hati. Nikmat ilmu, cara bersyukurnya sampaikan ilmu itu. Nikmat harta, cara bersyukurnya berikan harta itu. Nah, jelas ya. Lillahi ma fis sama, lillahi ma fis sama wati wa ma fil ardh. Apa artinya? Milik Allah semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti segala apa saja yang terbentang di alam semesta ini, itu hakikatnya milik siapa? Milik Allah. Kita sebagai apa? Sebagai pengelola saja, Bunda. Semua yang kita miliki dalam hidup ini hanya sebatas mengelola, hanya sebatas titipan. Kalau begitu, kelolalah nikmat-nikmat itu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Anak itu nikmat. Bagaimana cara bersyukurnya? Didik anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Apakah dengan cukup mengantar jemput anak sekolah itu sudah bersyukur? Taunya cuman ngantar jemput anak sekolah. Itu belum bersyukur, Bunda. Ini sekarang ini banyak ibu-ibu tuh taunya antar jemput. Nah, itu bukan bersyukur namanya. Maka didik anak itu menjadi anak yang soleh. Istri itu nikmat. Maka suami mesti mendidik istrinya menjadi istri yang soleh maupun soleh. Sebenarnya idealnya, Bunda, dalam Islam ini, suami itu kewajibannya adalah bekerja, memberi nafkah, kemudian memberikan perhatian, pendidikan kepada istrinya. Kemudian ilmu yang didapatkan oleh suaminya itu dia teruskan kepada anak-anaknya. Sebenarnya idealnya dalam rumah tangga seperti itu. Paham ya? Jadi suami yang mengajarin istri, kemudian istri yang ngajarin anak. Sekarang ini terbalik. Istri cari ilmu sendiri, kerja sendiri, makan sendiri, semuanya sendiri, Bunda. Baik. Begitu cerai, nggak bawa apa-apa. Begitu cerai, nggak bawa apa-apa. Diklaim, itu semua hartaku. Pergilah istri itu tanpa ada hak rumah, hak ini. Hanya yang dia bawa apa? Mahar tok. Itu pun kalau nggak digadaikan. Kalau digadaikan, hilanglah, nggak ada apa-apa. Pentingnya punya suami yang paham agama. Bukan hanya paham, tapi menjalankan agama. Jadi bunda-bunda, nanti menantu, carilah menantu yang menjalankan agama. Jangan hanya sebatas paham agama. Banyak yang paham agama, tapi belum menjalankan agama, Bunda. Maka bagaimana kita tahu dia menjalankan agama? Tidak ada cara lain kecuali dengan ta'aruf. Nggak ada istilah pacaran, Bunda, karena kita paham orang itu menjalankan agama atau tidak adalah dengan bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada teman dekatnya, bertanya kepada kerabat-kerabatnya, kan gitu. Oke, kalau begitu dijodohkan itu syariat Islam atau tidak? Syariat Islam. Karena seorang anak memilih pasangannya itu berdasarkan apa? Kebanyakan berdasarkan hawa nafsu. Sedangkan orang tua memilih yang terbaik untuk anaknya. Ya. Jadi Bunda kalau punya anak laki-laki,
kemudian ada punya anak perempuan, gandengkan saja. Kalau ternyata anak si fulan yang perempuan atau yang laki-laki, jodohkan, dapat tambahan pahala. Ada yang siap seperti itu di sini? Baik. Nah, jadi yang meminta-minta di sini apa? Meminta ilmu dan meminta harta. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun dengan nikmat Rabbmu, fahaddis, maka tampakkan atau ceritakan atau sampaikan. Jadi hadis itu artinya apa? Hadis apa artinya? Hadis. Hadis Nabi. Cerita Nabi. Secara bahasa hadis itu artinya cerita, berita, ya. Apa nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi? Maka secara umum Bunda, pertama nikmat kenabian dan kerasulan. Saya singkat ya. Kemudian yang kedua nikmat Islam. Yang ketiga nikmat ilmu. Yang keempat nikmat harta. Kata Allah, kenabian dan kerasulan, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat harta. Kata Allah apa? Ini kan nikmat semua nih yang diterima oleh Nabi. Allah perintahkan untuk apa? Sampaikan, ceritakan kepada orang lain. Berarti kebaikan itu boleh disampaikan? Boleh. Bagaimana cara Bunda bersyukur dengan harta? Sedekahkan. Bukan hanya sebatas sedekahkan, tapi belilah gamis dengan yang terbaik dengan harta itu. Tampakkan kepada orang lain bahwa umat Islam itu pakaian bersih, rapi. Enggak itu saja yang dipakai setiap ngaji. Jelas sudah. Itu cara bersyukur tuh. Jangan yang ditampakkan dari umat Islam itu kusut, bau, dengan dalih apa zuhud. Enggak. Itu bukan syariat Islam. Jelas. Kalau ilmu, sampaikan kepada orang lain. Mbak, tadi malam saya sholat, selama 2 pekan ini saya istiqomah menjaga sholat tahajud saya. Setelah saya istiqomah menjaga sholat tahajud saya, Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan saya. Sampaikan itu kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang itu termotivasi untuk melakukan ibadah itu. Jadi masalah riya atau tidak itu masalah isi hati. Sepanjang Bunda tidak iringi itu dengan sifat angkuh, sombong, riya, sampaikan. Sejak saya memeluk agama Islam, tenang hidup saya. Sampaikan itu kepada orang lain. Sejak saya istiqomah menjaga sholat duha saya, tenang hidup saya. Sampaikan itu kepada orang lain. Sejak saya ngaji tadabbur Al-Quran setiap hari Sabtu jam 7.30, ya kan, plong, ya kan, nggak sempit pemikiran saya tentang agama ini. Sampaikan kepada orang lain. Jelas, ya. Jadi saya beberapa kali ngisi kajian Bunda di tempat-tempat hal lain itu gara-gara postingan. Walau terserah orang bilang riya, tapi gara-gara postingan itu, story-nya di Instagram, banyak yang ngaji di halaqah itu. Banyak kejadian seperti itu. Terserah orang mau bilang mau riya, mau apa, terserah. Tapi karena
postingan-postingan orang tahu, oh di situ ngaji, di situ ngaji, di situ ngaji. Banyak orang yang hadir. Banyak halakoh-halakoh kita seperti itu. Yang dari 20 menjadi 50. Jadi selama tidak diiringi dengan sifat angkuh dan sombong. Masalah penilaian-penilaian orang itu sudah. Apabila engkau tinggalkan amalanmu karena manusia, itu riya. Bila kau kerjakan amalanmu karena manusia, itu syirik. Bunda lagi sholat zuhur di mall. Ini bareng dengan teman-teman di musola, mall yang ada di Livingwood. Contoh, Bunda sholat 2 rakaat, qobliyah zuhur. Kemudian Bunda ingin melaksanakan 2 rakaat lagi. Kita tahu kan sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Tapi ada perasaan dalam hati Bunda begini. Nanti kalau saya sholat 2 rakaat, nanti dianggap soleh pula. Soleha pula, soalim pula sama teman-teman yang lain. Sehingga Bunda tidak sholat 2 rakaat. Itulah riya sebenarnya. Karena saat itu dia meninggalkan amalan karena manusia. Itu jelas. Kau kerjakan amalan itu karena manusia, syirik. Berarti yang ikhlas itu Bunda, yang ikhlas itu yang selamat dari kedua-duanya. Engkau tinggalkan amalan itu karena siapa? Karena Allah. Itulah ikhlas itu. Mengerjakan amalan karena Allah, itu ikhlas. Contoh, kenapa nggak ngaji di Sakopah lagi hari Sabtu? Suami saya sakit, orang tua saya sakit. Allah perintahkan kepada saya untuk mengurus suami saya yang lagi sakit. Berarti Bunda meninggalkan kajian hari Sabtu ini kenapa? Karena Allah. Paham ya? Karena di saat yang sama Allah perintahkan juga Bunda untuk berkhidmat kepada orang tua dan kepada suami. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak ngaji lagi Bunda? Ndaklah Ustadz, sejak ada ibu tuh. Sejak ada ibu itu, malah saya ngaji di situ. Yang mana tuh gitu kan? Nah, contoh gitu kan. Tak tahu Ustadz, yang penting kalau udah lihat wajahnya nggak senang lah saya Ustadz. Kenapa ibu nggak senang dengan wajahnya? Memang dari dulu ibu pernah ngomong sama dia? Enggak. Tapi memang kalau lihat wajahnya memang nggak senang lah saya Ustadz. Makanya saya nggak ngaji di situ. Itu namanya meninggalkan amalan karena manusia. Bukan di sini Bunda. Ya. Jadi jelas ya. Jadi semuanya tinggalkan. Jadi malaslah saya mencatat sumbangan saya di papan tulis. Kenapa? Nanti dibilang orang pula riya. Itu riya. Engkau tulis tujuannya untuk memotivasi orang lain supaya orang lain bersedekah. Itu ikhlas. Nah, jadi masalah bukan masalah tampak atau tidak tampak, tapi masalah isi hati. Walaupun seluruh manusia mengatakan postingan Bunda itu yang haji umroh riya, ternyata apa? Dengan niat apa? Supaya orang rindu tanah suci, rindu kota Mekah, supaya orang termotivasi melaksanakan ibadah haji dan umroh. Itulah ikhlas itu. Walaupun seluruh manusia ngapain posting haji umroh itu diposting, riya enggak. Tapi kalau Bunda sembunyikan postingan itu, kenapa? Supaya orang tahu akulah ikhlas, orang yang ikhlas. Itu riya tuh. Jadi bukan, orang sekarang salah mendefinisikan mana ikhlas, mana syirik, mana syirik riya, mana syirik ujub, mana syirik sum'ah. Ya. Jadi nikmat itu Bunda tampakkan. Berarti kalau punya mobil, tampakkan mobil itu. Kenapa harus disimpan-simpan mobil itu? Bunda beli mobil itu Bunda simpan di rumah.
cuman bunda kerengkeng saja gitu di rumah, itu nggak bersyukur namanya. Tampakkan mobil itu. Kasih contoh sama umat Islam bahwasanya syariat Islam itu juga mengejar dunia, tapi tidak meninggalkan kehidupan akhirat mereka. Itu yang benar, ya. Maka kalau kita melihat seperti saudara-saudara kita yang di Arab Saudi, itu sudah benar tuh. Dengan pakaian-pakaian rapi, jubah-jubah yang mahal, kendaraan-kendaraan yang mewah, dan lain sebagainya. Itu bagian dari syukur. Akhirnya apa? Begini ternyata umat Islam itu yang nggak dipandang sebelah mata lagi oleh orang-orang kafir. Selama ini yang ditampakkan yang buruk-buruk. Kumuh, itulah umat Islam tuh. Itu gara-gara siapa? Pemeluk agama Islam itu sendiri. Jelas ya Bunda? Jadi pekan depan pakai pakaian yang terbaik. Sebagai bentuk rasa syukur. Oh, beginilah wanita muslimah itu sebenarnya. Walaupun seluruh orang menilai, ya. Baik. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Jadi, untuk apa kita menampakkan kebaikan itu, Bunda? Maka jawabnya adalah sebagai syiar. Syiar. Bahkan, Bunda, ada kebaikan itu yang wajib ditampakkan dan haram bila disembunyikan. Apa itu? Suami ditanya istrinya, kenapa nggak sholat di masjid, Bang? Malas, riak, nanti takut dilihat orang. Sholat berjamaah kan, kalau sholat itu kan dilihat orang kan berjamaah. Ingin sholat sendiri di rumah aja. Itu jahil itu namanya. Paham Bunda? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa azannya seperti itu? Nanti kalau kuat suaranya didengar orang, riak. Boleh seperti itu? Ya enggak? Ada kebaikan itu yang memang wajib untuk ditampakkan. Nah, jangan pula azannya dengan suara yang lirih karena takut ria. Laki-laki memilih sholat sendiri karena takut ria, itu malas tuh namanya. Ya. Tapi umumnya Bunda, kaedahnya begini. Sesuatu yang wajib itu umumnya memang dianjurkan untuk ditampakkan. Nah, adapun amalan-amalan sunnah itu ada kalanya dianjurkan untuk disembunyikan, ada kalanya dianjurkan untuk ditampakkan. Kapan disembunyikan? Di saat ketika engkau menampakkan kebaikan itu sudah tidak lurus lagi niatnya. Paham? Paham Bunda? Saya memposting ini niatnya hanya ingin mendapatkan penghormatan manusia. Gak usah posting karena sudah melenceng niatnya. Tapi saya ingin memposting ini supaya sebagai syiar bagi orang lain. Posting saat itu. Nah, jelas ya. Itu dia. Jadi tergantung motivasinya apa. Ya. Tapi kalau live streaming Bunda sholat tahajud di kamar, itu ada tanda-tanda tuh gitu kan, kenapa sampai harus live streaming kan? Tapi bisa jadi itu sebagai syiar juga. Maka kalau begitu jangan mudah kali lah memponis orang ria. Nah, ria, ya kan? Orang pamer mobil dibilang pula ria. Padahal dalam urusan dunia, kalau dia sebatas menampakkan dunia itu hanya sebatas ingin dipamerkan, itu namanya sombong, bukan ria. Sedangkan ria itu cakupannya pada ibadah, bukan pada dunia. Jadi nanti lihat, Bunda lihat orang lagi makan mewah di luar negeri, ria, ya kan? Nah, itu salah tuh.
sasarannya salah. Ria itu hanya pada ibadah, bukan pada dunia. Dunia sombong. Kalau dunia itu sombong, ya. Jadi nikmat kenabian dan kerasulan sampaikan, kemudian nikmat Islam sampaikan, nikmat ilmu sampaikan, nikmat harta sampaikan dan tampakkan. Ya. Baik, alhamdulillah. Sampai sini ada yang tanyakan? Insya Allah pekan depan kita masuk intisari ya. Intisari. Pekan depan tanggal berapa, Bunda? Kalau teman-teman yang lain ada yang teman-teman kalau di Fatimah itu selang-seling. Al-Kabair pekan ini, pekan depan tadabbur, pekan depannya Al-Kabair, pekan depannya tadabbur. Ada yang seperti itu. Dua dosa besar, dua tadabbur. Terserah kesepakatan Bunda. Kalau Bunda ingin Al-Kabair itu diselang-seling setiap 2 pekan sekali, iya kan? Boleh. Diingatkan saja, ya. Kita harusnya Al-Kabair ini awal bulan ya. Berarti 2 kali pertemuan lagi. Boleh, nanti sepakatin saja Bunda. Baiknya gimana? Ya. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, intisarinya akan kita sampaikan ya pekan depan. Setelah itu nanti tergantung apakah ingin nanti belajar Al-Kabair atau dilanjutkan dengan surah Al-Lail. Tapi mungkin Bunda Al-Lail dan ke atas saya tidak menulis lagi seperti halakoh-halakoh yang lain. Kita hanya menulis poin-poin penting saja. Maka saya harap Bunda membawa Al-Quran, terjemah. Nanti poin-poin pentingnya baru saya tulis di papan tulis. Jelas ya? Jadi tidak lagi menulis setiap ayat di papan tulis. Berhubung dengkul ini pun udah mulai Bunda. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.